Berlatar belakang di sebuah studio foto, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang fotografer yang sedang ngajepret alias memotret seorang model cantik bernama Grace. Ini si Gelisna. Awalnya sesi pemotretan berjalan normal dan tidak ada yang menganehkan. Akan tetapi sang fotografer memberi saran kepada Grace, jikalau Grace mau sukses untuk menjadi seorang model dan berlimpah segepok duit, maka dirinya harus membuat sesuatu hal yang luar binasa. Luar biasa seperti apakah itu? Yaitu Grace harus berani mengambil resiko yang lebih besar. Grace yang mendengarnya pun tidak mengerti dan kurang paham apa yang dimaksud sang fotografer itu. Kemudian si fotografer tiba-tiba menyuruh Grace membuka pakaian luarnya. Grace yang baru saja awam atau baru merintis untuk menjadi seorang model, ia pun nurut-nurut saja. Setelah itu pemotretan pun kembali dilakukan. I mean, it's vanilla, boring. Alright, head up just a little bit, shoulder. Take your top off. Foto demi foto pun diambil dengan lekuk tubuh seksi dari Grace. Dirasa tak cukup memfoto hanya bagian luarnya saja, sang fotografer pun kembali menyuruh Grace untuk membuka seluruh pakaiannya. Entah niatnya memang benar ingin membuat karir Grace sukses atau hanya modus otak sagne dari si fotografer untuk bahan comlai. Jelas hal itu langsung Grace tolak untuk melakukannya. Karena sudah emosi dan mencoba mempermainkan dirinya, Grace pun memutuskan untuk pergi meninggalkan studio tersebut. Look, just give me back the photo card. You already have my money. I can help you go places. Singkat cerita, malam pun poek. Dan pada malam itu Grace bertemu dengan sang kekasih yang bernama Matt, nama panjangnya Mamat Sobari. Di sini Grace mulai menceritakan ke pacarnya tentang semua kejadian siang tadi di studio foto. Matt yang mendengarnya pun sedikit kaget dan kesal. Ditambah Matt juga bingung ke pacarnya sendiri kenapa Grace lebih memilih menjadi model dibanding fokus meneruskan kuliah untuk masa depannya nanti. Setelah bertemu dengan Matt, kemudian Grace pun mengunjungi ibunya yang bernama Megan. Ini orangnya. Di situ Grace menemui ibunya yang saat itu sedang bekerja di sebuah restoran makan Padang. Sama seperti Matt, ibunya juga sebenarnya menginginkan sang anak untuk fokus berkuliah saja. Sang ibu juga kurang setuju dengan jalan yang dipilih oleh Grace, yaitu menjadi seorang model. Mendengar ocehan dari sang kekasih dan ibunya yang sama-sama tidak mendukung dirinya menjadi seorang model, Grace pun sangat kecewa karena kedua orang yang ia sayang tak satu pun mensupport pekerjaannya sekarang. Kemudian Grace pun pergi meninggalkan ibunya dengan penuh rasa kekecewaan. Ketika sudah sampai di rumah, Grace pun langsung membuka website tentang permodelan. Tak berselang lama, ia mendapatkan sebuah email yang berisi penolakan bergabung menjadi model yang pernah Grace ajukan. Selain penolakan, Grace juga mendapatkan email yang berisi undangan ke sebuah perusahaan model, di mana perusahaan tersebut akan membayar semua ongkos transportasi supaya Grace bisa bertemu dengan sang pemilik perusahaan. Awalnya Grace tidak percaya dengan tawaran yang sangat menarik itu karena semua biaya ditanggung oleh perusahaan. Akhirnya Grace pun yang penasaran langsung mengajukan lamarannya dengan pikiran apa salahnya dicoba, siapa tahu emang rezekinya di situ. Fortunately, you do not have the look we're searching. No experience necessary, just exceptional beauty. Be true. Singkat cerita, pada keesokannya, Grace yang sedang tertidur pun dibangunkan oleh HP-nya yang berdering. Ternyata ia mendapatkan telepon dari seseorang bernama Hunter Kelly, di mana si Hunter Kelly ini merupakan seorang fotografer dari perusahaan yang Grace lamar semalam. Di telepon itu, Hunter memberitahu bahwa intinya ia menyukai Grace dan menyuruh Grace untuk secepatnya datang ke perusahaannya, tepatnya di daerah Miami. Grace akhirnya merasa sangat senang dan bahagia mendengar kabar baik dari Hunter. Namun sebelum itu, Grace meminta portofolio perusahaan agar dirinya percaya kalau perusahaan tersebut bukanlah pembohong. Hunter pun langsung mengirimkannya, dan portofolio tersebut membuat Grace semakin yakin akan memulai mewujudkan mimpinya menjadi seorang model sukses. Lantas Grace pun segera mengemasi barang-barangnya dan langsung berangkat begitu saja, dan tidak berpamitan kepada ibunya secara langsung, hanya menulis sebuah surat. Ketika di tengah perjalanan, Grace juga mengirimkan pesan kepada Matt, di mana ia mengatakan kalau dirinya bisa sukses tanpa harus berkuliah, dan ia juga yakin bahwa dirinya bisa sukses tanpa Matt dan ibunya. Sementara sang ibu yang baru saja terbangun, ia pun melihat surat yang ditinggalkan oleh Grace dan mulai membacanya.
Oh, no, Grace. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, tibalah Grace di Miami. Ternyata di sana juga Grace sudah ditunggu dan disambut oleh seorang wanita yang bernama Nicole. Kemudian mereka pun berkenalan satu sama lain. Setelah perkenalan, Nicole pun membawa Grace ke sebuah rumah yang sangat mewah, di mana tempat itu merupakan sebuah perusahaan fotografi. Di sini Grace bertemu dan disambut langsung oleh Hunter Kelly. Mereka pun langsung melakukan beberapa pemotretan sebagai sampel. Saat pemotretan berlangsung, Hunter merasa terganggu oleh Nicole yang membawa coklat kacang karena si Hunter ini memiliki alergi terhadap kacang-kacangan yang bisa membuatnya sakit bahkan sampai meninggal. Setelah selesai melakukan percobaan sesi pemotretan, kemudian mereka bertiga pun berkumpul sambil minum dan makan, mungkin agar semakin kenal dan akrab. Di sini Hunter menyuruh Nicole pergi membeli minuman karena minuman mereka yang sudah habis. It's all about empowerment. Modeling is vain, mindless, not possible. Setelah Nicole pergi, Hunter bercerita tentang dirinya yang sangat senang terhadap makanan. Ia juga bercerita tentang banyak teman-temannya yang menjadi korban keganasan barang haram, yaitu narkoboy. Nicole juga termasuk temannya yang kini sedang kecanduan barang tersebut. Maka dari itu, Hunter mencoba menolong Nicole agar bisa lepas dari barang haram itu. Di sini Hunter mulai sadar kalau Grace berbeda dengan model-model yang datang sebelumnya, karena Hunter menilai dan melihat Grace ini orang yang baik dan sopan, tidak seperti model-model yang sebelumnya datang ke tempat si Hunter. Waktu demi waktu pun terlewati. Obrolan mereka berdua semakin asik hingga lupa kalau Nicole belum juga kembali untuk membeli minuman. Tak berselang lama, Hunter mendapatkan sebuah pesan dari Nicole, di mana pesan itu memberitahu kalau Nicole sudah pulang. Loh. Karena hari sudah semakin larut, lantas Hunter pun menawarkan kepada Grace untuk menginap di rumahnya saja, sebab ia mempunyai kamar kosong yang biasa ditempati oleh para model. Alright. Tanpa ada rasa curiga, akhirnya Grace langsung mengiyakan tawaran dari si Hunter. Kemudian si Hunter pun mulai mengantarkan Grace menuju kamarnya. Setelah sampai di depan kamar, Hunter pun mengucapkan selamat malam. Ketika sudah berada di kamar, di sini Grace sadar kalau tasnya tertinggal di ruangan sebelumnya. Lantas ia pun berniat keluar untuk mengambilnya. Akan tetapi, tiba-tiba pintu kamar yang Grace tempati ternyata sudah dikunci dari luar. Grace pun mencoba berteriak meminta tolong pada Hunter dan terlihat keanehan pun mulai terjadi. Ketika sikap Hunter seperti bodoh amat mendengar teriakan dari Grace. Merasa ada yang tak beres, Grace pun mencoba menelpon 911 911 untuk meminta bantuan. Yang ternyata teleponnya sudah disadap. Bukannya menghubungi 911, telepon Grace malah tersambung pada Hunter. Di sini Hunter memperingatkan Grace untuk tetap tenang supaya Grace bisa lebih nyaman, karena Grace akan tinggal di ruangan itu hanya sementara saja. You're gonna be here a while. Hello? Sementara di rumah ibunya Grace, yaitu Megan, ternyata di situ juga sudah ada Matt yang mulai berusaha mencari Grace. Mereka berdua juga tidak tahu Grace pergi kemana, karena dalam surat itu Grace tidak memberitahu bahwa ia akan pergi ke Miami. Sementara di sisi lain, Grace sendiri dibuat ngorejat dari tidurnya setelah melihat si Hunter yang datang sambil membawa makanan. Pada akhirnya Grace menyadari bahwa si Hunter ini mempunyai niat jahat, jadi Grace meminta kepada Hunter untuk segera membebaskannya. Namun tidak segampang itu kan tak? Di sini Hunter menjawab kalau Grace akan tetap tinggal selamanya di tempat sekarang. Setelah itu Hunter menunjukkan foto-foto para wanita model yang dulu pernah datang sebelum Grace. Dan para wanita tersebut merupakan model atau pemeran dari proyek buatan si Hunter. Isi dari proyek tersebut merupakan video siaran langsung yang memperlihatkan kehidupan si model atau biasa disebut live streaming. Model-model itu harus melakukan apa saja yang diperintahkan oleh si Hunter. Setelah mengetahui proyek tersebut, tentu saja Grace langsung menolak mentah-mentah. Akan tetapi Hunter malah mengancam akan membunuh ibunya, yaitu si Megan, jika saja Grace menolak proyeknya. Bahkan si Hunter sudah memiliki dan memperlihatkan video live Megan yang sedang bekerja di sebuah restoran. That's happening now. Okay? I'm gonna need this though. Rat number 1. Good girl. Now, your alter egos?
Singkat cerita, live streaming pun dimulai. Perintah pertama dari Hunter yaitu menyuruh Grace untuk menggunakan pakaian yang sudah Hunter pilih. Akan tetapi, Grace malah melihat video dari televisi di kamarnya, di mana di dalam video itu menampilkan seorang wanita yang sedang menari-nari dengan pakaian sangat seksi. Setelah itu, Grace pun masuk ke ruang lemari dan bersiap-siap untuk mengganti pakaiannya. Hunter yang sedang memantau malah melihat HP milik Grace yang berdering, karena memang Hunter sudah menyita ponselnya. Ia pun membalas pesan dari Megan dan mulai memposting foto Grace di akun media sosialnya. Tujuannya adalah agar saudara, teman, atau dari pihak keluarga mengira kalau Grace baik-baik saja di tempatnya berada. Megan yang melihat postingan itu pun langsung mencoba menelpon Grace, namun teleponnya malahan tidak diangkat. Kemudian Megan memberitahu hal itu kepada Matt. Langsung saja Matt mengecek postingan Grace dan juga mengirimkan pesan kepada Grace. Tiba-tiba Grace membalas pesan dari Matt, yang mana pesan itu berisikan kata-kata mesra. Hal itu bertujuan untuk mengelabui Matt kalau Grace baik-baik saja di luar sana. Padahal yang membalas bukanlah Grace, melainkan si Hunter sendiri. 4, 3, 2. Okay, simple. Hunter yang terus memantau pergerakan Grace bersama Nicole di sebuah ruangan. Ia terus memerintahkan Grace untuk menampilkan goyangan yang membuat para viewers mesum supaya betah menonton. Akan tetapi Grace menolak perintahnya dan mengamuk di hadapan kamera. Dengan cepat Hunter langsung menghampiri Grace di kamarnya. Di situ ia sangat kecewa kepada Grace. Singkat cerita, malam pun poek. Grace yang berusaha mencoba kabur lewat jendela, namun ia malah ketahuan oleh si Hunter. Di sini Hunter mengatakan kalau video perdana Grace berhasil menarik penonton terbanyak. Maka dari itu Hunter memberikan semacam bonus pada Grace. Namun lagi-lagi Grace menolaknya. Ia mencoba menyerang Hunter dengan serangan-serangan kecil yang tak berpengaruh sama sekali. Lantas Hunter membalasnya dengan memperlihatkan foto seorang wanita yang tergeletak tak berdaya. Wanita tersebut merupakan seorang model yang melawan atau tidak mau menuruti perintah dari si Hunter. Suit yourself. It's $100 a bottle. Yeah. Bun, glasses. You're a celebrity now. Setelah itu Hunter pun mengobrol berduaan dengan Nicole. Di sini Nicole menyarankan sebaiknya mereka segera kabur dari Miami dan menuju ke Meksiko. Kemudian mereka pun mulai bercumbu mesra hingga nyaris melakukan adegan mantap-mantap. Namun adegan itu terhenti karena Hunter malah menyebut nama Grace, padahal ia sedang bercumbu dengan Nicole. Hunter langsung meminta hampura dan adegan pun kembali berlanjut brut-brut. Singkat cerita, pada keesokannya Grace kembali melakukan perintah dari si Hunter. Kali ini Hunter memerintahkannya untuk menjadi seorang petugas perpustakaan, dan kita saksikan tubuh Grace yang seksi dan aduhai sedang menari di depan kamera. Grace terus menari di depan kamera setiap hari, hanya pakaiannya saja yang berganti-ganti. Pada suatu hari ketika Hunter sedang berolahraga dan meninggalkan Nicole dan Grace, Nicole pun mulai masuk ke dalam kamar Grace. Kemudian ia pun langsung melabraknya. Ternyata si Nicole ini cemburu pada Grace. Ia juga meminta kepada Grace untuk berhenti menggoda Hunter. Padahal dari kemarin siapa juga yang menggoda. Adu congor pun terus berlanjut hingga pergelutan antara dua makhluk penguasa bumi pun tak terhindarkan. Pada momen ini Grace berniat akan kabur. Namun sayang Hunter keburu datang dan langsung memarahi Nicole. Di sini Grace berterima kasih kepada Hunter dan kesempatan itu Grace gunakan supaya Hunter menyukai dirinya dengan cara mencium leher si Hunter. Hal itu membuat Hunter menjadi ingat pada sosok ibunya. Dan disinilah Hunter semakin menyukai pada Grace dan meminta agar Grace tidak meninggalkan Hunter. Really thought she was gonna kill me. Did you like that? You'd never leave me alone, would you? Sementara di tempat lain, tepatnya di kantor kepolisian, Megan dan Matt sedang melaporkan hilangnya Grace pada seorang detektif. Bukannya segera menangani kasus ini, si detektif itu malah mengatakan kalau Grace tidak hilang, ia hanya tidak mau bertemu dengan siapa-siapa atau keberadaannya tidak mau diketahui oleh siapapun. Nah, salahnya si Megan ketika melapor, dia tidak membawa rokok Sampurna Mil untuk menyogok si polisi itu, jadinya malas untuk bertindak.
Kembali ke Grace. Di situ Grace tiba-tiba mendapatkan hadiah berupa gaun dari Hunter karena memang hari itu merupakan hari ulang tahun Grace. Hunter pun sangat terpukau dan semakin menyukai Grace ketika melihat kecantikan Grace memakai gaun pemberiannya. Pada keesokannya saat Hunter membawakan makanan seperti biasa, Grace bertanya apakah dirinya bisa benar-benar bergabung dengan perusahaan Hunter. Grace juga meminta untuk berbelanja peralatan dan kebutuhan untuk mendukung konten-kontennya. Awalnya Hunter menolak permintaan itu dan menyuruh Grace untuk mencatat semua kebutuhannya saja biar Hunter yang akan membelikannya. Namun dengan rayuan maut seorang wanita pada akhirnya membuat Hunter luluh dan menyetujui permintaan tersebut. Memang benar dak tipu daya seorang wanita itu lebih dahsyat. Singkat cerita, mereka berdua pun mendatangi sebuah toko baju yang ada di tengah kota. Di sini Grace langsung masuk ke ruangan ganti dan sedikit melukai jarinya hingga berdarah. Kemudian getih alias darah itu ia gunakan untuk menulis help pada kaca ruang ganti tersebut. Namun sayang, rencana Grace harus gagal lagi karena Hunter tiba-tiba masuk ke ruang ganti dan ia langsung menodongkan senjata pada Grace sambil menghapus tulisan help yang ditulis oleh Grace. Setelah itu, Hunter segera membawa Grace kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Hunter langsung menyuruh Nicole menggunakan pakaian seksi dan memberi Grace pelajaran karena berusaha kabur. Aksi Nicole menyiksa Grace direkam dan disiarkan secara langsung. We go live in 5, 4. Sementara di tempat lain, teman Matt yang menyaksikan live streaming itu dan ia melihat Grace yang sedang disiksa. Melihat hal itu, temannya pun langsung memberitahu kepada Matt. Matt yang sudah mengetahui kabar buruk itu, ia pun langsung mengirimkan pesan pada Grace yang berisikan bahwa dirinya akan segera datang ke sana dan membunuh siapa saja yang melakukan hal bejat ini kepada Grace. Ketika membaca pesan itu membuat Hunter sedikit panik, ia segera masuk ke kamar Grace dan mematikan kamera dan memberitahu pesan Matt pada Grace. Hunter memaksa Grace menelpon Matt dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Bahkan Grace juga meminta agar Matt berhenti menghubunginya lagi dan jangan mengkhawatirkannya lagi. Matt yang tidak percaya begitu saja, maka dari itu ia segera menghubungi Megan untuk bertemu di kantor kepolisian. Sebelum pergi, Matt meminta bantuan pada temannya untuk menemukan semua pelaku dari kasus hilangnya Grace. I got a call from her. I'm getting to her computer. What did he find? Let's see if we can find a similar ad to the one that Grace. Sedangkan di rumah Hunter, Nicole melihat foto para wanita korban dari si Hunter. Nicole juga kecewa melihat foto-foto tersebut. Kemudian ia mengungkapkan rasa kekecewaannya pada Hunter secara langsung. Hunter pun sedikit panik mengetahui Nicole sudah melihat foto-foto tersebut. Ia pun mengancam jika Nicole menyebarkan hal ini, maka dirinya juga akan bernasib sama seperti para wanita di foto. Sementara di kantor kepolisian, terlihat Megan sudah bersama polisi. Dan tak lama, Matt juga tiba di sana. Masih sama seperti kemarin, si detektif Polongo ini menganggap kalau Grace sedang baik-baik saja. Mungkin Grace mengganti jaringan telepon atau semacamnya, jadi membuatnya sulit dilacak. On her own free will, and she just doesn't want to be found. I'm sorry I'm late. Matt, Posting all over social media about how wonderful life she's having, and let's get out of here. I wish I could do. Kembali ke Grace, terlihat ia sedang menyembunyikan sesuatu di balik alat pemadam kebakaran. Tak lama Hunter datang memberitahu Grace kalau live streaming akan dimulai dalam waktu 10 menit lagi. Dalam live-nya kali ini, Grace membuka pakaiannya secara perlahan-lahan. Kemudian ia mewarnai tubuhnya dengan cat warna merah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Grace pun menangis. Kemudian ia membakar beberapa lembar kertas. Tujuannya adalah untuk memicu alat pemadam kebakarannya. Melihat hal itu, Hunter pun segera masuk ke kamar Grace. Dan ketika sudah masuk, tiba-tiba Grace menusuk salah satu mata Hunter hingga terluka cukup parah. Grace! Di saat Hunter sedang kesakitan, dengan cepat Grace pun berlari ke ruangan lain dan mencoba menghubungi polisi. Namun sayang, Hunter tiba-tiba muncul dan menggagalkan niat Grace. Kemudian Hunter membawa kembali Grace masuk ke kamarnya secara paksa. Setelah itu Hunter membersihkan luka di matanya. Tak berselang lama, terdengarlah suara seseorang yang datang ke rumah Hunter. Lantas dia pun mencoba mengeceknya. Siapakah yang datang? Yang ternyata yang datang merupakan seorang polisi setempat untuk memeriksa rumah Hunter karena alarm kebakaran Hunter berbunyi.
Polisi bertanya ada apa dengan mata Hunter yang seperti bajak laut. Hunter pun menjawab matanya terkena bahan pemadam kebakaran, namun tidak parah-parah amat. Polisi itu pun mencoba masuk ke dalam rumah untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Namun sayang ia mendapatkan kabar bahwa telah terjadi sebuah perampokan di tempat lain. Jadi si polisi ini harus segera datang ke tempat tersebut, yang padahal di ruangan lain Grace sedang gegrowokan berusaha meminta tolong. Namun apa daya, namanya film pasti ada aja lah. Got a reported multiple vehicle accident on Route 40 near the wood. Sementara di tempat lain, Matt dan temannya akhirnya berhasil menemukan website yang berisikan biodata tentang Hunter Kelly. Mereka terus berusaha mencari tahu di mana keberadaan markas Hunter agar bisa menemukan Grace kembali. Sedangkan Hunter sendiri sedang menggali lubang di hutan dekat rumahnya, entah untuk apa. Kemudian ia dan Nicole membaca pesan dari Matt yang berpura-pura menjadi model. Melihat pesan yang menggiurkan, Hunter pun segera menyuruh Nicole pergi ke stasiun mungkin untuk menjemputnya. Sesampainya di stasiun, Nicole pun tidak bertemu dengan siapapun, malah di sana sudah ada Matt yang mengawasinya. Akhirnya Nicole pun kembali pulang dan diam-diam Matt mengikuti Nicole kemanapun ia pergi. Yang ternyata pesan palsu itu berasal dari Matt supaya ia bisa mengetahui keberadaan lokasi rumah si Hunter. Sementara si Hunter sendiri, ia pun mulai masuk ke ruangan Grace dan mengatakan kalau Grace sudah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Hunter. Maka dari itu dalam live streaming selanjutnya Hunter akan membunuh Grace. Mungkin lubang yang digali oleh Hunter tadi akan dipakai untuk menguburkan jasad Grace nanti. Grace memohon pada Hunter agar tidak melakukan itu, namun Hunter yang sudah kehabisan kesabaran akan tetap melakukannya. Grace, what am I gonna do, Grace? Look, you used it all up. You used it all. Film it. Oh my God, yes. Tak lama kemudian, Matt akhirnya berhasil sampai di rumah Hunter. Ia mencoba masuk dengan menaiki pagar. Saat sedang mengintai, tiba-tiba Hunter muncul dari arah belakang dan langsung memantek Matt hingga membuatnya pingsan. Sedangkan Grace sendiri sedang memakan coklat kacang. Kemudian ia mencipok si Hunter dengan cukup brutal. Masih ingat kan di awal cerita kalau si Hunter pernah marah kepada Nicole ketika membawa coklat kacang karena dirinya yang sangat alergi pada makanan itu? Nah, setelah dicium oleh Grace, tubuh Hunter pun mulai melemah karena dirinya tidak bisa bernapas dengan normal akibat efek alerginya terhadap coklat kacang. Ia pun meminta tolong pada Nicole untuk mengambilkan alat bantu pernafasannya. Namun sungguh mengejutkan, Nicole malah membuang alatnya ke wastafel. Hingga akhirnya Hunter pun harus tewas saat itu juga. Sungguh pembunuhan yang sangat di luar naila. There's nowhere to go, he'll find us. Satu tahun setelah kejadian itu semua, adegan terakhir pun memperlihatkan Grace sedang bersama ibunya dan juga sang kekasih yaitu Matt yang tengah berada di sisi pantai. Tampaknya mereka semua sedang bahagia sambil menatap majalah foto Grace karena kini Megan dan Matt menerima dan mendukung apa yang Grace impikan saat ini. Dan juga diceritakan bahwa Grace sekarang sudah sukses menjadi model majalah. Hubungannya bersama Matt juga masih terjalin dengan sangat baik sampai saat ini. Dan film pun anggesan. Kesimpulan yang bisa diambil dalam film ini adalah jangan sekali-kali kalian pernah tergiur oleh seseorang yang tadi kenal dengan iming-iming uang atau hal lainnya yang belum tentu kebenarannya. Dan film ini juga dikenal dengan judul The Model Murders atau model pembunuhan. Film ini juga mengambil dari sisi gelap bahwa menjadi seorang model belum tentu bahagia, pasti ada yang mendapatkan pelecehan, kekerasan, dan berbagai macam. Dan jika kalian diberi nasihat oleh orang tua atau dari keluarga, jangan pernah membantah, cukup dicerna, ambil yang positifnya. Oke barudak, US mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di dasar Palung Mariana mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Pak Hansip penutupan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.